Nah, pertama ini sebelum masuk di radio, saya kerja di bengkel misi. Ya waktu itu tugas saya itu pergi tagih iklan ke toko-toko. Jadwal itu kadang-kadang saya pagi, kadang-kadang malam kalau tidak ada orang ya terpaksa saya operator. Jadi waktu Kalau dulu kan kerja tidak di satu tempat kita harus ada susah dan duka, susah dan berikan senang. kesempatannya. Ya harapan saya radio Tirilolok tetap mengudara di udara, tetap jaya di udara. Salve para pendengar dan pencinta radio Tirlolok dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi kembali bersama saya Atur Sumardi. Jadi pada kesempatan sore hari ini merupakan edisi khusus radio Tirlolok mengunjungi pensiunan kru radio Tirlolok. Sebentar kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pensiunan kru radio Tirlolok yang mempunyai jasa sejak awal berdirinya radio Tirlolok. Jadi di samping saya sudahlah Bapak Alexander Misa, salah satu karyawan atau kru pensiunan radio Tirlolok. Bapak Alex, selamat sore. Selamat sore, frater. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Sehat, puji Ya, Tuhan ya. puji Tuhan. Oke, baik Bapak. Sebentar kita akan berbicara sedikit tentang sejarah atau kisah di radio Tirlolok. Ya. Oke, Bapak Alex, kita masuk dalam pertanyaan pertama untuk Bapak Alex. Ya. Bapak Alex ini termasuk salah satu tokoh atau pensiunan yang paling senior di radio Tirlolok. Jadi Ya. kira-kira kapan Bapak Alex masuk pertama kali di radio dan bagaimana ceritanya waktu itu Pater Piet Manhat SPD memanggil Bapak Alex untuk bergabung bersama radio Tirlolok? Bisa diceritakan? Pertama ini sebelum masuk di radio, saya kerja di bengkel misi. Kemudian saya ke Wisma Wemetonis. Dari Wisma itu baru panggil saya, Pater panggil saya ke radio Tirlolok. Jadi masuk awal radio Tirlolok itu pada tahun berapa? Tahun 1989. 1989. 1989. Oh iya. Ya. Sampai pensiun 2013, kemudian tambah lagi dari 13 sampai 2022. Itu karena saya mata rusak jadi saya stop. Oh, karena kendala kesehatan ya, kendala mata kesehatan. Ya. Tapi jiwa masih kuat. Oke, jadi Bapak Alex berkarya di radio Tirlolok sekitar puluhan tahun. Sekitar 30 lah. Ya, sekitar 30-an tahun. Bahkan sejak pensiun 2013 masih dipekerjakan sampai 2022. Itu karena kesehatan. Itu karena masalah kesehatan. Oke, baik Bapak Alex. Itu cerita tentang awal ini masuk di radio Tirlolok. Saya penasaran dengan satu cerita yang orang sering ceritakan dulu. Itu tentang cara mengirim salam dan memberi ucapan kepada orang lain melalui radio Tirlolok kita, Suara Verbum. Jadi mungkin Bapak Alex sedikit menceritakan, saya pernah dengar satu kisah bahwa di radio itu cara mengirim pesannya menggunakan kupon. Oke, lalu kira-kira bagaimana ceritanya tentang ini? Ya, pertama itu kenalan lewat kupon. Jadi mereka beli kupon, baru mereka isi, mau bawa ke rumah, isi. Dan tiap sore saya harus pergi ambil untuk malam siar. Jadi kuponnya diambil pagi hari? Sore. Ya. Ya, diisi pagi hari, sorenya diambil, baru malam baru siarkan itu. Malam disiarkan di radio. Jadi itu ini salam-salamnya berupa ucapan apa itu? Ucapan saya berupa apa saja, kenalan atau lewat ini hari ulang tahun itu begitu.
Oh, Ya, apakah ini ada salam untuk Patar juga waktu itu ya? ada Banyak yang ya? banyak yang salam untuk pater, ada yang salam untuk pacar-pacar. Jadi melalui siaran Siaran di radio laut, ya, Tirlolo, apa saja bisa dititipkan salamnya ya? ya bisa. Saya titip lewat berupa ucapan apa saja. Dan memang itu agak unik karena waktu itu ya belum ada HP seperti sekarang ini, Belum, jadi belum waktu itu semuanya disampaikan lewat kupon itu kupon, ya, ya. kupon. Waktu itu harga baru Rp500, terakhir 1.000 sudah hilang. Oh, jadi Ya, harganya 500 kemudian beralih ke 1000 ya. 1.000. Tapi waktu itu nilai uang 500.000 Wah, kan sangat uang tinggi besar, juga ya. ya, ya, Oke, baik Bapak. Oke, baik Bapak Alex. Itu cara mengirim pesan yang agak unik ya melalui kupon. Tapi selain mengantar kupon atau mengambil kupon dari para pengirim pesan ke Radio Tirlolok, mungkin Bapak Alex punya tugas lain di Radio Tirlolok waktu itu. ya. Waktu itu tugas saya itu ah, pergi tagih iklan ke toko-toko atau kantor gubernur. Jadi waktu itu ini banyak yang Ya, ini menggunakan tenaga radio untuk mengiklankan produk iklan ya, produk, produk ya, yang berjalan sampai sekarang. promosi, promosi, Promosi kemudian oh ya. sampai kantor gubernur juga mereka punya. Umpama pengumuman ini ah, tiap 5 tahun pengumuman untuk gratis Oh yang yang oleh motor-motor pokoknya produk-produk dari ya, motor-motor terlambat ini harus ini, oh ya, pajak ya, ya, untuk pajak, pajak. ya, itu pengumuman. Yang lain iklan di toko-toko. Oke, lalu untuk ini operator tadi itu jadwalnya sore hari, malam hari. Jadwal itu kadang-kadang saya pagi, kadang-kadang malam kalau tidak ada orang ya terpaksa saya operator. Jadi waktu dulu kan tidak seperti sekarang ya. Tidak Sekarang kan seperti ya sekarang, ya. dulu itu Dulu itu hanya putar ini, mas sekarang FM saya tidak bisa. Ya, jadi dulu operatornya sendiri, ya, penyiarnya sendiri. sendiri. Tapi sekarang sudah Ya, berbeda. beda. Oke. Baik ini Bapak Alex. Ada satu cerita unik yang saya dengar dari ini kru Radio Tirlolo. Jadi Bapak Alex ini pernah atau sempat menjadi penyiar dadakan ya. Itu kira-kira ceritanya bagaimana waktu itu? Waktu itu lucu. Pagi semua penyiar tidak masuk. Ya saya masuk sudah. Saya menyiar. Nanti tahu saya ngomong salah satu kata atau bagaimana. Kemudian Pater datang tegur saya. Tidak boleh menyiar lagi. Itu ini jangan masuk lagi. Nah, mulai itu saya tidak mau lagi, mereka suruh mau latihan juga saya tidak mau lagi. Jadi memang Ya, waktu itu sama sekali tidak ada penyiar ya di radio. ya, di radio. Bapak Alex berinisiatif untuk Saya mengambil berani, alih. ya, saya berani masuk sudah. Ternyata mungkin sebut salah satu kata atau apa. Pater datang tegur saya. Itu apa laporan dari teman-teman juga. Ya, karena Ya, memang waktu itu kan Radio Tirlolok ini banyak sekali ya, pendengar banyak ya kan. pendengar. Ya, Mungkin mereka ini dengar Bapak Alex salah menggombal salah satu ya. perempuan ya atau oke baik Bapak Alex itu kisah unik yang selama Bapak Alex bekerja di Ya, radio. Baik ya ya, Bapak Alex. Oke Bapak Alex, terima kasih untuk cerita unik. Ini banyak sekali yang selalu bercerita tentang Bapak Alex ketika menjadi penyiar dadakan. Oke, lalu saya mau bertanya sedikit tentang Bapak Alex kan sudah agak lama bekerja di radio, sekitar 30-an tahun gitu. Ya, ya, kira-kira sepanjang Bapak Alex bekerja, mungkin Bapak Alex bisa bagikan kepada pendengar atau penonton setia Radio Tirlolok melalui channel YouTube bagaimana suka duka hidup sebagai operator, sebagai penagih iklan,
atau sebagai pengambil yang mengantar kupon? Bagaimana sekali suka duka hidup di radio? Ya, kita kalau kerja di satu tempat, kita harus ada susah dan duka, susah dan senang. Kadang-kadang saya kendala pagi jam 4 saya sudah bangun. Kadang-kadang saya mesti ambil kupon di sore-sore malam baru pulang. Itu yang kadang-kadang buat saya kadang-kadang lemah. Ya, karena Ya, itu merupakan suatu pengorbanan ya, karena radio ya. Tilolok ini didengar oleh banyak orang dan mengudaranya pada jam 5 pagi ya waktu itu. 5 pagi. 5 pagi sudah mengudara. Ya, dulu tutup jam 12 malam. Dimulai jam 5, ditutup jam 12 12 malam. malam. Nanti kemudian baru jam 5 pagi sampai jam 10. Ya. Dan memang menantang karena harus bangun jam 4 ya Jam Pak. 4 pagi Jam 4 sudah standby standby di harus radio. di radio. Saya tidur sekitar jam 2 saya tidur. Mungkin tidur aja 1 jam saya sudah bangun kembali. Itu yang kadang-kadang kendala di situ juga. Jadi tugasnya operator tuh memang dia menjadi timekeeper ya. Dia Iya, membangunkan orang pagi hari, juga mengantar orang tidur istirahat malam. malam. Ya. Tapi bekerjanya selalu tepat waktu. Ya. Ya. Harus tepat. Karena ini menyangkut radio misi. Iya. Dia harus terkenal dengan kedisiplinnya Iya. dan tepat waktu. Lalu itu Ya, menyangkut pengalaman duka tadi. Iya. Lalu mungkin ada pengalaman suka bekerja bersama radio Trilolo. Ya, dia pokoknya kita hibur. Teman-teman datang bawain oleh-oleh, dan datang tidur yang kita di radio sampai pagi. Itu yang gara-gara saya senang begitu. Ya, ketika radio sudah dikenal oleh banyak orang, artinya Bapak Alex punya suatu kebahagiaan ketika menghibur orang ya, dengan lagu-lagu, dengan kisah-kisah pengalaman. Ya mungkin itu, mungkin ada lagi Bapak ini menyangkut pengalaman sukanya, happy atau bagaimana? Ya, kadang-kadang teman-teman bawa kawan-kawan datang, kami tidur sama di radio sampai pagi. Kadang-kadang mereka datang ambil saya, pergi jalan-jalan. Malam saya masuk kembali jam 10. Sesudah tutup radio kami jalan-jalan. Sekira jam 1 saya masuk kembali. Jadi melalui radio Tirlolok, Bapak Alex mendapatkan teman-teman baru ya, teman-teman datang. Teman-teman datang, mengunjung, menghibur. Ya. Oke, baik Bapak Alex. Baik Bapak Alex, sebelum menutupi obrolan singkat kita pada kesempatan ini, saya meminta Bapak Alex mungkin punya satu harapan khusus untuk kami yang bekerja di Radio Tirlolok sekarang ini, ataupun harapan-harapan dalam keberlangsungan panggilan Radio Tirlolok dalam melayani, mewartakan sabda. Mungkin ada 1-2 catatan khusus dari Bapak Alex. Saya berikan kesempatannya. Ya, harapan saya Radio Tirlolok tetap mengudara di udara, tetap jaya di udara, dan penyiar-penyiar tetap semangat, tidak pernah lelah, tetap semangat, dan putar lagu-lagu yang bagus sehingga pendengar-pendengar itu senang dengar kita punya radio. Itu saja harapan saya. Oke, baik Bapak Alex, terima kasih untuk harapannya. Mungkin ada harapan khusus untuk anaknya Bapak Alex, Kakak Marno, yang sekarang sudah bekerja sebagai operator juga di Radio Tirlolok. Ya, saya harap supaya dia lebih rajin dari Bapak, lebih pintar dari Bapak. Dia tetap semangat kerja. Dan saya terima kasih karena dia bisa operator lebih pintar dari saya.
Ya, menjadi suatu kebanggaan kebanggaan ya. anaknya Bapak Alex bisa Ya. melanjutkan Nah, pekerjaan Bapak Alex ya, ya yang sudah Bapak Alex geluti selama kurang lebih 30 tahun. Gitu. ya. Baik Bapak Alex, terima kasih untuk harapannya. Mungkin ini menjadi perhatian dari kami, kru, dan mungkin bagaimana kami harus bergerak ke depannya. Terima kasih. Baik, para pendengar dan pencinta radio Tirlolok, mungkin demikian saja wawancara singkat saya, obrolan singkat kami bersama Bapak Alex, salah satu pensiunan radio Tirlolok, suara Verbum. Nantikan obrolan-obrolan singkat kami dengan para pensiunan radio Tirlolok yang lain di lain kesempatan.